hal yang sederhana yang kadang bikin kita jadi wah, anak ini kita malah belajar sama anak kecil itu ya, kepolosan mereka, kejujuran mereka. Pokoknya satu hal yang bikin sukacita itu ada perubahan dari mereka, dari yang tidak bisa jadi bisa, tidak tahu jadi tahu. Nah itu yang bikin sukacita, bikin betah. Penabur, jumpa lagi dalam obrolan inspiratif bersama podcast di BPK Penabur Bandung. Nah, kali ini kita udah kelihatan dari gambar-gambarnya ya, ini suasana ceria gitu. Kita kali ini bakal ngobrol dengan guru TK gitu ya. Ada Ibu siapa di sini, Bu? Nama saya Melinda, populernya Linda sih. Panggil Bu Linda ya. Iya, betul. Bu Linda ini guru TK di BPK Penabur Guntur. Untuk ngajar yang kelas yang mana, Bu, kalau TK-nya? Kelas K1. Oke, Wan itu berarti usia 4 atau 5 tahun ya? Iya. Wah, ini berarti bikin awet muda nih, Bu, kayaknya. Ya, Bu Linda udah berapa lama ngajar kalau Bu? Saya di sini masuk 2014, Pak. Di sini jadi udah berapa tahun tuh ya? Udah hampir 8 tahun ya. Sebelumnya juga ngajar di TK ngajar juga ya. Di TK. Wah, jadi kalau dihitung-hitung ngajar di TK sudah sekitar 15 tahun. Waduh. Masih baru, Pak. Berarti anak TK yang diajar pertama kali sekarang udah ini ya, mungkin udah ada yang kuliah. Ada yang kuliah, betul, ada yang kuliah ya, ada betul ya. Wah. Tidak terasa waktu sudah berlalu banyak ketemu. Oke, ini Bu, pertanyaan yang paling sederhana ini Bu. Kadang-kadang orang-orang kan suka ngeliat ya, guru TK tuh kayaknya ada yang punya pendapat lah gitu ya. Maksudnya ya, itu mah ya sebentar aja lah sebelum masuk sekolah dasar gitu ya. Terus mungkin juga ya sekalian juga orang tuanya lagi pada sibuk tuh di TK-in aja kayak gitu kan. Nah, tapi kalau Bu Linda sendiri, apa yang pertama kali membuat inspirasi menjadi seorang guru TK gitu? Seorang guru TK itu menjadi hal yang paling dasar ya, ketika kita bisa mendidik, mengajar, mendampingi anak-anak yang dari awal tuh mereka belum bisa apa-apa sampai mereka akhirnya dari kalau di sini kan di Guntur ada usia toddler, PK, saya pernah masuk di PK dari yang nangis, terus yang nggak bisa apa-apa, masuk semester 2, mereka siap naik ke kelas K1, banyak sekali perubahannya, sudah mulai bisa pembiasaan atau aturan-aturan yang sederhana itu membuat kita jadi wah sukacita banget lah gitu. Ternyata ada perubahan ya, dan tentunya TK itu adalah dasar di mana kita meletakkan hal-hal yang paling penting buat mereka. Gitu. Jadi bukan sekedar pengetahuannya ya, betul, ada pembiasaan gitu, betul. Ada ini gitu. Jadi dalam tanda petik sebenarnya hampir senada dengan yang dilakukan dengan parenting ya dalamnya seperti itu. Nah, kenapa suka Bu dengan yang begitu? Kenapa suka? Apa gak repot tuh? Kan ada keluarga sendiri juga ada nih, atau di mana juga gitu kan. Saya pernah punya adik sepupu Bu itu, repot banget lah. Mulai dari toilet training dan pembiasaan itu kadang-kadang gimana gitu. Tapi Ibu kenapa bisa enjoy? Enjoy karena mereka tuh lucu-lucu dan bikin kadang bikin hal yang sederhana yang kadang bikin kita jadi wah, anak ini kita malah belajar sama anak kecil itu ya, kepolosan mereka, kejujuran mereka, terus hal yang sederhana kadang life skill yang hal sepele yang mereka tidak bisa lakukan, mereka bisa lakukan, itu jadi bikin wah senang banget lah gitu, itu jadi sukacita gitu. Pencapaiannya mereka tuh jadi rasanya bagian dari kita juga ya. Itu. Ada contoh Bu, Ibu jadi merasa misalnya kayak, ternyata anak sepolos dan sejujur ini gitu, jadi refleksi, pernah ada cerita itu nggak Bu? Pernah ya, anak-anak waktu datang ke sekolah mereka pastinya masih ada yang nangis ya Pak ya, waktu itu masih ada yang nangis, terus belum tahu aturan, waktu masuk kelas langsung ambil mainan segala macam, wah pokoknya rame lah awal pertama masuk sekolah. Setelah beberapa minggu kita bisa lihat anak-anak ini udah mulai tahu, kalau missnya bicara harus didengarkan, kalau waktunya duduk harus duduk, waktunya berbaris ya harus baris, ikut perintah missnya, mungkin seperti itu ya. Jadi belajar bersosialisasi, belajar mengerti tertib sosial ya. Betul jadi seperti sekali. Itu jadi melihat polosnya anak tuh gitu ya. Betul sekali. Ada yang nggak suka ya bilang, Miss aku nggak suka, gitu kan. Miss aku nggak mau baris, Miss aku maunya main. Oke, tapi tunggu sebentar. Kalau di sekolah ada aturannya, waktunya main kita main, waktunya baris ya baris dulu, nanti ada waktunya, seperti itu. Kalau di kelas Ibu kan berarti usia 4 sampai 5 tahun gitu Bu. Pembedaannya dengan kelas-kelas lain atau tantangannya seperti apa sih Bu yang paling utama kalau di usia itu? Tantangannya pastinya setiap jenjang ada tantangannya masing-masing ya. Kalau di kelas yang K1 yang baru pertama masuk sekolah itu tantangannya mereka
belum tahu aturan dan belum ada pembiasaan ya dari rumah. Jadi tantangannya tuh ya kita harus lebih sabar di awal-awal untuk membiasakan mereka dengan waktu yang ada yang cepet, ada yang lama, tapi kita mulai membiasakan untuk bisa melihat prosesnya anak-anak satu demi satu gitu. Ya, jadi ada ini ya, karakternya beda-beda memang ya, dan tetap harus penyesuaian. Betul. Gitu. Baru di tingkat berikutnya nanti mereka baru lebih bersiap untuk masuk sekolah dasar. Masuk sekolah dasar yang di K itu ya tentunya. Iya, itu jadi ini sendiri sih. Ibu udah cukup lama kan berarti di usia 4-5 tahun ya, yang selama ini yang banyaknya ya yang diajar ya. Sebelumnya saya pegang 3-4 gitu. Oke, nah ini asik sih gitu. Nah, kalau Ibu melihat Bu, kalau di Indonesia kan rata-rata anak-anak yang memang apalagi masih di perkotaan ya gitu kan, jadi kan tantangannya mungkin orang tuanya sibuk ya, dua-duanya mungkin bekerja, terus juga di TK juga ini. Nah, Ibu ngelihat apa hal yang paling penting sih sebenarnya diperlukan sama orang tua supaya kita bisa kerjasama nih mendidik anak dan memang jadi tumbuh kembangnya memang seperti yang kita harapkan. Kalau Ibu ngelihatnya seperti apa Bu? Tentunya komunikasi ya. Komunikasi, kebetulan di sekolah BPK Penabur Guntur ini ada WA group. Untuk orang jadi tua untuk orang tua, jadi info-info tentang untuk pembelajaran pun kita kasih link videonya. Nah itu ada. Terutama pas pandemi kemarin ya. Betul. Sekarang pun masih ada Pak. Setelah pandemi walaupun masih proses pelan-pelan masuk offline. Betul. Anak-anak udah masuk sekolah semua sih. Jadi kita kasih link video, ada materi pembelajaran di situ. Kita kasih info, pengumuman segala macam. Ya kita berikan lewat WA group. Kalau misalnya ada orang tua yang mau mengkomunikasikan, ya kita terbuka sekali guru-guru gitu. Karena kan biasanya ada tentang seperti ini Bu. Maksudnya sekolah punya tata tertib nih gitu kan. Tapi ada juga orang tua bilang kalau kami di rumah seperti ini gitu. Nah, terus biasanya seberapa besar penyesuaiannya kalau di usia 4-5 tahun kalau Ibu sama ini? Penyesuaiannya memang tergantung lagi ya Pak ya anaknya ya. Ada yang cepat, ada yang lama. Terus orang tua juga ada yang bisa mengerti. Jadi ya kita ya mungkin komunikasi dan kerjasama yang betul baik. Ya. Jadi harus ngasih tahu juga ya. Betul, kita ngasih tahu kalau di sekolah mungkin aturan di sekolah sama di rumah kan beda sekali ya. Kalau di rumah mungkin bebas dia, mereka mau main apapun karena dia sendiri kan sama adik kakak mungkin mau main apapun ya silakan. Tapi kan di sekolah ada bermain sama teman, bisa belajar untuk berbagi. Nah itu aturan-aturan yang mungkin bisa kita komunikasikan sama orang tua dengan baik. Ada risikonya gitu. Kalau usia segitu masih sering berantem Bu ya? Kalau ada. Tentunya ada. Ketika berantem ya kita lihat dulu kasusnya seperti apa. Umumnya karena apa biasanya Bu? Biasanya berebut sih. Mainan ya, berebut mainan. Hal sepele sebenarnya. Dan karena kebiasaan mungkinnya di rumahnya dia punya sendiri. Jadi betul. Ya itu, anak tunggal biasanya gitu. Biasanya di rumah mainnya punya sendiri. Sekarang masuk ke sekolah temennya banyak, harus berbagi. Nah itu yang kita coba komunikasi. Tapi ini memang sisi penting ya, karena kedepannya kan dia di masyarakat juga harus belajar berbagi ruang sosial yang banyak gitu ya. Betul sekali. Itu. Nah, Ibu biasanya mengkomunikasinya gimana Bu kalau ada? Atau ada cerita nggak Bu? Selama ini anak-anak ada cerita uniknya gitu yang pas lagi rebutan atau pas lagi apa? Kalau ada sih di kelas kemarin rebutan terus coba saya panggil maminya, saya ngobrol sama anaknya. Mam di rumah mungkin karena sendiri jadi mainan. Iya betul Miss, kalau di rumah kan mainan semua makanan apapun punya dia. Ketika di sekolah harus berbagi ya dia nggak mau dong Miss katanya. Tapi saya bilang kita kerjasama ya Mami, baik-baik Mami pun kasih tahu di rumah kalau di sekolah berbagi ada teman tentunya harus bisa berbagi. Nanti kalau mau pinjam nggak boleh langsung rebut, tapi harus bilang dulu pamit dulu sama teman. Aku mau pinjam boleh, kalau tidak boleh nggak boleh paksa, sabar. Nanti kalau temennya udah tanya lagi, boleh pinjam nggak aku sebentar, kalau boleh diambil, kalau belum boleh ya tunggu sabar gantian gitu. Nah itu ya karena memberi tahuannya ke anak-anak pasti perlahan ya, dan sebisa mungkin semua pihak yang terlibat ya maksudnya orang tua, guru, mungkin juga nanti di gereja guru sekolah minggunya gitu ya, memang perlu punya pemahaman itu ya, memberikan pelan-pelan seperti itu. Orang tuanya juga bisa di rumah bisa bisa kasih pengertian buat anak-anaknya Pak ya. Nah, Ibu sejauh ini enjoy kenapa Bu? Kalau boleh dibilang. Enjoy kan? Karena anak-anaknya lucu-lucu ya. Anaknya lucu-lucu dan pokoknya satu hal yang bikin sukacita itu ada perubahan dari mereka, dari yang tidak bisa jadi bisa, tidak tahu jadi tahu. Nah itu yang bikin sukacita, bikin betah. Ada perubahan yang mereka alami dan tentunya itu
ada sedikit andil dari guru ya. dan orang tua seperti itu. Dan rasanya memang ini ya, itu yang paling penting di awal ya Bu ya, karena kan pas SD, SMP anak-anak sudah lebih ke arah dikasih pengetahuan banyak ya, kasih beberapa. Walaupun di TK juga ada ya, tapi memang pas itu kan mulai dikasih pengetahuan dan yang lebih penting sebenarnya karakternya siap tadi ya gitu. Jadi terbiasa untuk berbagi, terbiasa untuk antri. Sederhana sebenarnya. Iya, hal-hal yang ya justru karena itu yang membuat dia akhirnya belajarnya nanti lebih ini ya, dan mentalnya terbentuk. Kalau boleh dibilang begitu. Jadi sebenarnya usia-usia sekolah dasar itu memang penting banget ya untuk diiniin gitu. Tapi Ibu ngelihat nggak kalau kenyataannya sekarang masyarakat perkotaan umumnya begitu ya. Jadi anak-anak kalau dulu mungkin di zaman Ibu gitu ya. Di zaman Ibu mungkin kan belum terlalu terlihat ya. Maksudnya kan karena kan rata-rata anak-anak di satu wilayah itu sering bermain, sering interaksi gitu kan, dan memang biasanya orang tua udah tetap di rumah waktu itu ya, bisa untuk mengawasi gitu kan. Tapi kan sekarang kondisinya udah berbeda. Nah, kalau Ibu ngelihat ke depan tantangannya apa sih Bu untuk pendidikan usia-usia sekarang ini ya, dari terutama kelas usia 4 sampai 5 tahun, tantangan ke depan kira-kira yang paling kayaknya guru-guru TK dan orang tua perlu siapin nih untuk ngadepinnya. Kalau Ibu ngeliat apa Bu? Iya, tantangannya itu ya kayaknya untuk bersosialisasinya rada berkurang karena mereka lebih seneng gadget betul. gitu ya. Jadi tantangannya mungkin harus orang tua dan sekolah harus sama-sama bekerja sama untuk membiasakan mereka bisa bergaul, berteman tidak hanya dengan gadget aja ya Pak. Iya, betul Bu. Jadi membatasi lah. Ya kan kalau di zaman Ibu dan saya gitu ya, kita kan ada banyak permainan-permainan ya, dan gerak fisiknya banyak. Dan bukan cuma secara sosial, karena fisik juga bergerak ini ya, jadi lebih ini. Tapi ya di TK itu memang kayaknya harus diberi kesempatan yang lebih luas ya untuk kesana gitu. Seneng banget makanya sekarang udah bisa offline lagi ya. Betul sekali. Walaupun masih terbatas ya. Dulu tuh online-nya agak repot ya Bu. Agak online waktu awal kita gimana nih anak-anak yang biasanya ke sekolah kan beda ya, kalau tatap muka langsung di tatap muka langsung sama online kan beda banget. Jadi waktu awal waduh ada yang hilang dari Zoom, ada yang entah kemana, tapi lama-lama kita sama-sama kerja sama dengan orang tua, dampingin anaknya, kita juga sama-sama di sekolah coba membuat pembelajaran yang sekreatif mungkin, yang membuat mereka tuh betah di depan layar. Dan tentunya waktu durasi pun nggak sampai lama banget ya, waktu itu cuma 1 jam, tapi dimaksimalkan untuk mereka bisa fokus. Nah itu jadi sangat kreatif ya gitu. Bahkan beberapa guru jadi konten kreator itu, jadi YouTuber gitu. Dan kalau secara refleksi memang pesan juga ya mungkin buat orang tua dan guru-guru yang lain, apa yang tetap membuat kita bisa kuat dalam gigih dalam melakukan pelayanan terhadap pendidikan anak ini. Kalau boleh ada pesan seperti itu Bu? Tentunya pendidikan anak usia dini itu adalah pendidikan yang penting untuk melakukan pembiasaan, melakukan hal-hal yang sederhana, karena dari PAUD inilah mereka bisa megang pensil, bisa tahu caranya gerak-gerak motorik yang sederhana pun selain di rumah, di sekolah. Terus pembiasaan-pembiasaan yang sederhana itu yang dilakukan di PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Tentunya membuat saya betah tuh selain mereka lucu, dan perubahan itu sih Pak yang bikin saya betah itu perubahan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Walaupun itu mungkin kelihatannya sederhana buat orang lain ya, tapi betul. Tapi itu buat saya sangat berkesan banget ketika mereka tidak bisa apa-apa, tadinya nangis aja nggak mau, nah itu yang bikin sukacita. Ada pernah alumnus yang udah SMP, SMA atau udah kuliah itu pernah datang nggak ke Ibu atau kasih tahu gitu, Bu saya sekarang udah gini, kalau pernah? Pernah ketemu sih Pak, pernah ketemu, tahu-tahu dia waktu dulu sih mainnya Miss ya, Miss. Masih ingat gak sama saya? Loh, kamu gede banget. Miss yang kecil ya. Iya Miss, sekarang saya udah kuliah semester 2 kalau gak salah ya. Oh iya sih bener ya, udah 15 tahun udah gitu. 15 tahun. Dan adiknya di sini sempat. Adiknya di sini udah di SD. Oke. Jadi ya Miss Linda dikenal sebagai Miss yang ceria atau yang galak nih ya? Boleh tanya sama teman-teman. Tapi terima kasih ya Bu Linda sudah cerita pengalamannya, dan ya itu pengalaman yang cukup inspiratif dan memberi perspektif pada kita ya bahwa perubahan-perubahan kecil di usia dini tadi itu sesuatu yang sebenarnya sangat penting untuk mendasar untuk ke depan ya. Dan
kelihatannya sederhana buat orang lain, tapi justru itu malah Pondasi yang paling kuat ya gitu. Dan itu di masa-masa itu perubahannya harus paling tidak didampingi oleh guru dan orang tua. Jadi para guru-guru sekolah minggu, para orang tua gitu ya, kita bisa kerja sama-sama ya untuk mengerjakan itu semua. Makasih banget Bu Linda udah berbagi dari TKK di Guntur ya, BPK. Ini kita ntar saya mainin Bu nih. Oke, terima kasih. Kita jumpa lagi dalam podcast berikutnya dari BPK Penabur Bandung dengan obrolan-obrolan inspiratif dengan guru, siswa, alumni, dan orang-orang lain yang memberikan inspirasi buat pendidikan. Salam dari kita semua. Maju terus BPK Penabur. Dadah. Dadah.